Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pelajaran PAI kali ini Bapak akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, yang pertama itu kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Siapa sih Nabi Ayub alaihissalam? Perlu kita kenal terlebih dahulu. Nah, Nabi Ayub alaihissalam itu adalah keturunan Rum bin Ishak ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu cucu Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai nabi yang sangat sabar ya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak anaknya. Nabi Ayub alaihissalam ini sangat tekun menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, serta Nabi Ayub alaihissalam juga terkenal sebagai nabi yang kaya raya, harta dan binatang ternaknya sangat banyak. Nah, oke. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah ya, diuji kenabiannya melalui apa? Melalui mendapatkan ujian yang luar biasa ya. Di antaranya ujian yang diterima Nabi Ayub alaihissalam adalah yang pertama, harta bendanya yang berlimpah, yang banyak sekali itu habis. Yang kedua, binatang ternaknya mati semuanya. Kemudian yang ketiga, ya anak-anaknya meninggal dunia. Yang terakhir yaitu penyakit kulit yang menjijikan. Ya, Nabi Ayub ini terkenal dengan nabi yang istilahnya diuji oleh Allah itu melalui penyakit ya, penyakit kulit yang lama sekali, cukup lama. Nah, walaupun Nabi Ayub diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih tekun beribadah dan menjadi lebih giat ibadahnya ya. Oke. Nah, Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujiannya ya. Nabi Ayub alaihissalam ini terus berdoa gitu kan, sehingga ketika masyarakat atau umatnya itu tahu Nabi Ayub alaihissalam itu penyakitan ya, diasingkan oleh masyarakat ya, diasingkan cukup lama. Nah, diasingkan bukannya Nabi Ayub ini merasa kesal dan marah, tetapi sebaliknya Nabi Ayub alaihissalam ini adalah orang yang sangat sabar menerima ujian dan cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian melewati ujian-ujiannya, penyakit-penyakitnya gitu ya, penyakit kulitnya, Nabi Ayub alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong sembuhkanlah gitu kan. Sembuhkanlah penyakitku ya, kembalikanlah semua derajatku seperti semula, kata Nabi Ayub alaihissalam ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan pertolongan kepada Nabi Ayub alaihissalam ya. Pertolongannya apa? Yang pertama, penyakit kulitnya sembuh ya. Nah, dengan ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melalui hentakan kakinya, lalu keluar air dari kakinya untuk menyembuhkan penyakitnya ya. Nah, dari situ ada firman Allah yang menjelaskan ya. Ya, di Quran surat Shad ya, ayat 42 itu yang berisi seperti ini. Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, ya. Lalu Nabi Ayub alaihissalam di situ menghentakkan kakinya ya. Kemudian setelah menghentakkan, keluarlah air yang sangat segar ya. Minumlah gitu kan. Nah, diminum oleh Nabi Ayub. Setelah diminum ya, kemudian dimandikan semuanya, sehingga penyakit-penyakit kulitnya yang ada di kulitnya itu sembuh seketika. Nah, sembuh seketika. Kemudian setelah itu istrinya pun sampai kaget. Istri Nabi Ayub itu sampai kaget melihat Nabi Ayub alaihissalam ya. Nah, ketika masuk ke dalam rumahnya, siapakah engkau? Kata istri Nabi Ayub. Nah, di situ Nabi Ayub alaihissalam menjawab, ini aku, suamimu gitu kan, wahai istriku. Nah, kenapa kau tidak bisa mengenalinya? Saking penyakit kulitnya itu menutupi semua kulit-kulitnya, sehingga orang-orang itu sudah tidak melihat bahwa, oh ini adalah seorang nabi, oh ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Tidak. Nah, saking lamanya diuji oleh Allah melalui penyakit kulit,
sehingga orang-orang tidak tahu, bahkan istrinya pun sampai tidak mengenali kalau misalkan Nabi Ayub ini sudah sembuh gitu. Nah, yang kedua apa? Allah mengembalikan semua hartanya ya. Setelah penyakitnya sembuh, Allah mengembalikan semua harta bendanya yang dulu hilang ya, dan dikaruniai anak kembar ya. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sembuh, kemudian dari situ banyak masyarakat berbondong-bondong lagi ya, berbondong-bondong menghampiri Nabi Ayub alaihissalam ya, karena beliau ini adalah seorang yang sangat sabar sekali, tabah menghadapi ujian ya. Bahkan Nabi Ayub ini adalah seorang yang dermawan ya, sering membagi-bagikan hartanya dikala orang-orang atau masyarakat itu terkena musibah ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini membagikan semua harta-hartanya kepada masyarakat. Nah, gitu ya. Tetapi buah dari kesabaran ini sehingga mengembalikan semua hartanya ya, harta-harta bendanya ya, kembali ke Nabi Ayub alaihissalam, sehingga ketika itu Nabi Ayub sembuh dan harta bendanya kembali ya. Nabi Ayub ini diberikan binatang-binatang ternaknya yang sangat banyak, pertanian-pertaniannya yang sangat luas itu disuburkan kembali. Nah, gitu. Itu adalah buah dari kesabaran. Kemudian apa keteladanannya yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ayub alaihissalam apa? Yang pertama, kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam ya. Nabi Ayub ini adalah orang yang dermawan ya, suka menolong sesama. Kemudian selalu mensyukuri nikmat Allah ya. Bahkan ketika itu Nabi Ayub pertama kali diberikan cobaan baru saja 10 tahun gitu ya, 10 tahun diberikan cobaan melalui penyakit yang menjijikan itu ya. Kata istrinya seperti ini, "Wahai Nabi Ayub alaihissalam, kenapa engkau tidak meminta saja kepada Allah untuk menyembuhkan?" Tetapi yang jadi kaget, Nabi Ayub alaihissalam ini bingung ya. Nabi Ayub alaihissalam ini istilahnya berbeda jawabannya gitu ya. Nah, Nabi Ayub menjawab seperti ini, "Wahai istriku, ya, apakah engkau tidak merasa malu ya kepada Allah? Allah memberi kita berlimpah-limpah rizki kepada kita, ya, rizki yang sangat banyak, tetapi kita diberikan cobaan oleh Allah baru saja 10 tahun, ya, kita udah istilahnya menangis, meronta-ronta, meminta, ya Allah, sudah tidak kuat." Nah, itu saking Nabi Ayubnya itu adalah orang yang benar-benar sabar dan tabah. Nah, makanya Nabi Ayub ini selalu mensyukuri apapun yang dia dapat ya, entah harta, benda gitu kan, apapun itu. Dia selalu mensyukuri, beliau selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian apa? Kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub. Nabi Ayub sangat sabar ya, sangat sabar sekali. Nah, menghadapi contohnya menghadapi penyakit yang menjijikan, penyakit kulit, sampai-sampai penyakit kulitnya itu dikisahkan itu sampai keluar yang namanya belatung-belatung ya, itu sampai keluar. Nabi Ayub istilahnya memindah-mindahkan tuh belatung-belatungnya ya dari kulit-kulitnya, itu sangat menjijikan ya. Nah, tetapi buah dari kesabaran mengembalikan semuanya. Nah, kemudian apa? Diuji dengan kemiskinan harta. Nah, setelah Nabi Ayub alaihissalam istilahnya hartanya habis gitu ya. Hartanya habis ya. Bukannya ya kalau orang biasa itu kalau hartanya bangkrut, kalau tiba-tiba bangkrut perusahaannya, pasti merasa, wah ini saya sudah tidak punya apa-apa lagi, saya udah menjadi orang miskin, wah terus saja seperti itu, ngeluh gitu. Tetapi berbeda dengan Nabi Ayub, karena beliau itu adalah seorang utusan Allah ya, Nabiullah gitu ya, nabinya Allah. Nah, walaupun diuji dengan kemiskinan, Nabi Ayub alaihissalam ini tetap menjadi orang yang sabar, selalu mensyukuri nikmat Allah. Kemudian selanjutnya apa? Keteguhan iman Nabi Ayub alaihissalam ya. Ya, keteguhan imannya ya. Imannya yang sangat luar biasa. Bahkan setan itu selalu menggoda Nabi Ayub ya. Menggoda apa? "Wahai Ayub," gitu kan, "apakah engkau tidak merasa kesal dengan Allah gitu ya? Engkau adalah orang yang kaya raya," kata setan. "Engkau adalah seorang yang kaya raya, banyak sekali harta engkau. Tetapi tiba-tiba Allah menghilangkan semua harta engkau. Apakah engkau tidak merasa kesal?" Tetapi Nabi Ayub alaihissalam ya istilahnya berpikiran bahwa tidak gitu ya.
ini adalah semua karunia Allah, nikmat Allah. Mau harta banyak, mau harta sedikit, ya. Eh, Nabi Ayub selalu istilahnya mah mensyukuri ya nikmat-nikmat Allah gitu ya. Nah, imannya sangat luar biasa, tidak goyah sama sekali ya, terus saja. Bukannya gitu ya, miskin harta itu bukannya ibadahnya menurun, tetapi Nabi Ayub ini diuji oleh Allah bukannya menurun iman, tetapi malahan menjadikan dia itu motivasi. Oh, ini Allah menguji saya, Allah menguji saya gitu kan. Ya begitu mulianya yang namanya Nabiullah ya, nabi-nabi Allah itu begitu luar biasa. Nah, ya, diberikan ujian dan cobaan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kemudian setan menggunakan kesempatan. Nah, ini ketika Nabi Ayub alaihissalam diberikan cobaan agar ingkar dari Allah ya. Nah, kemudian Nabi Ayub masih teguh dengan imannya. Teguh sekali dengan imannya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada satu peribahasa ya, mahfuzat ya namanya, peribahasa. Man sabaro dzafiro, barang siapa yang bersabar, maka ia beruntung. Nah, apa sih yang dapat kita simpulkan dari kisah Nabi Ayub ini? Ya, jadi begitu apa? Buah dari kesabaran itu sangat luar biasa. Maka orang-orang yang bersabar, ia akan beruntung. Orang-orang yang bersabar, ia akan mendapatkan apa yang ia mau. Nah, maka dari itu, ya, perlu kita teladani dari kisah Nabi Ayub ini. Oke, nah anak-anakku sekalian, lanjut. Ya, kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya, nah Nabi Zulkifli alaihissalam. Siapa Nabi Zulkifli ini? Nah, ternyata Nabi Zulkifli ini adalah anak dari Nabi Ayub alaihissalam ya, anaknya dari Nabi Ayub alaihissalam ya. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar ya, Bashar. Nah, gitu. Ini nama aslinya. Nah, siapa sih Nabi Zulkifli ini gitu ya? Nah, di dalam kisahnya Nabi Zulkifli ini adalah seseorang raja ya, seorang raja dari negeri Rom ya, negeri Rom gitu. Kemudian seorang nabi yang sangat sabar. Nah, karena Nabi Zulkifli ini adalah anaknya dari Nabi Ayub, gitu ya. Gitu. Jadi turun tuh ke anaknya Nabi Zulkifli alaihissalam, gitu ya. Sabarnya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga apa? Nabi yang tidak pernah marah. Ya, terkenal Nabi Zulkifli ini adalah nabi yang sangat sabar dan tidak pernah marah gitu ya. Walaupun diuji segimanapun, itu Nabi Zulkifli ini adalah orang yang sangat sabar dan tidak pernah marah gitu. Bahkan beliau ini adalah orang yang sering berpuasa ya. Berpuasa, siangnya berpuasa, malamnya beribadah ya. Sepanjang malam beliau beribadah gitu. Oke, lanjut. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja. Nah, jadi Nabi Zulkifli alaihissalam ini ya, awalnya itu ada seseorang raja di negeri Rom yang bernama Ilyasa. Siapa Ilyasa? Nah, sudah tidak asing lagi ya. Nama Ilyasa itu adalah seorang nabi juga ya. Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa ini adalah seseorang raja ketika itu. Nah, Raja Ilyasa mengadakan sayembara kepada kaum Rom. Sayembara itu yang berbunyi seperti ini. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak marah, maka akan diangkat menjadi raja. Nah, kemudian Nabi Ilyasa sudah semakin tua ya. Nah, kenapa ingin diganti? Karena Nabi Ilyasa ini sudah semakin sepuh, sudah semakin tua umurnya. Nah, karena tidak memiliki calon pengganti. Nah, maka Nabi Ilyasa mengadakan sayembara untuk kaum Rom. Nabi Ilyasa alaihissalam ya ingin penggantinya nanti orang yang soleh, adil dan bijaksana. Nah, Bashar atau Nabi Zulkifli alaihissalam menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk menjalankan sayembara tersebut gitu ya. Nah, akan tetapi raja atau Nabi Ilyasa ini seorang raja belum yakin ya akan kesanggupan Nabi Zulkifli. Nah, oleh karena itu raja atau Nabi Ilyasa alaihissalam berulang-ulang menyebutkan syarat tersebut. Hanya Nabi Zulkifli lah orang yang
berkali-kali menyatakan kesanggupan memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, Nabi Zulkifli alaihissalam diterima dan diangkat menjadi seorang raja. Menggantikan siapa? Menggantikan Nabi Ilyasa alaihi salam. Kemudian, ya, Nabi Zulkifli tidak tergoda oleh apa? Oleh bisikan-bisikan setan. Nah, ketika Nabi Zulkifli alaihissalam sesudah diangkat menjadi raja, ya, ketika itu suatu ketika, ya, Nabi Zulkifli alaihissalam ingin beristirahat, ya, setan dengan istilahnya mewujudkan dirinya itu sebagai manusia. Ketika itu setan itu datang ke istananya. Setan itu berpura-pura menjadi tamu dan berupaya memancing kemarahan Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bersabar dan menerima tamu tersebut dengan lapang dada. Melihat kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam, setan itu merasa gagal, ya, memperdaya Nabi Zulkifli alaihissalam yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian Nabi Zulkifli ini adalah orang yang menghadapi ketika menjadi raja. Jadi ketika menjadi raja itu ada satu istilahnya satu kaum, itu kaum pemberontak, ya, kaum orang-orang yang ingkar dengan Allah gitu ya. Nah, ada pemberontakan tuh di negeri Rom. Nah, ketika itu suatu hari, ya, terjadi pemberontakan orang-orang durhaka gitu ya. Nah, kemudian ketika itu Nabi Zulkifli alaihissalam, ya, atau raja, ya, memerintah rakyatnya untuk memerangi mereka. Namun perintah Nabi Zulkifli ini, ya, ditolak, ya, oleh rakyatnya dengan alasan takut mati, katanya. Masyarakatnya itu takut mati. Nah, rakyatnya mau berperang jika Nabi Zulkifli alaihissalam itu berdoa dulu kepada Allah supaya diberikan istilahnya kekuatan, ya, perlindungan, ya, supaya tidak mati gitu ya. Ketika itu Nabi Zulkifli alaihissalam, ya, sebagai seorang raja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, ya. Nah, dan akhirnya rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam ini mau berperang, ya, menghadapi pemberontak tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, ya. Nah, yang pertama itu ada Nabi Zulkifli alaihissalam itu adalah seorang yang sangat sabar, seseorang yang sangat sabar. Nah, Nabi Zulkifli ini merupakan nabi yang sangat sabar dan tidak mudah marah, ya. Bahkan saat setan memancing kemarahannya pun Nabi Zulkifli alaihissalam tetap sabar dan tidak marah, ya. Dalam Al-Qur'an pun sudah jelas, ya, termasuk, ya, Nabi Zulkifli alaihissalam ini termasuk golongan yang disebut Allah, ya, sebagai orang-orang yang sangat sabar, soleh dan paling baik gitu ya. Nah, ada di mana Pak suratnya di dalam Al-Qur'an? Ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Bunyinya seperti ini. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua apa? Nabi Zulkifli alaihissalam seorang nabi yang rajin beribadah. Ya, Nabi Zulkifli alaihissalam telah terbiasa, ya, dari dulu terbiasa menjalankan ibadah. Sebelum dan sesudah menjadi raja, beliau itu sudah terbiasa menjalankan ibadah-ibadah. Seperti apa? Ibadah apa? Ibadah sepanjang malam, ibadah pada siang hari, ya, atau apapun itu, dari siang, pagi, sore, malam itu selalu beribadah, ya. Nah, selalu berpuasa, ya. Kemudian beliau juga, ya, Nabi Zulkifli alaihissalam itu dari kecilnya itu memang sudah dibiasakan. Nah, menjadi raja di Rom yang rajin beribadah serta ahli dalam memberi hukum, ya. Jadi Nabi Zulkifli alaihissalam itu adalah orang yang sangat bijak, ya, sangat bijak sekali. Seperti doa yang Nabi Ilyasa yang awal-awal itu, ya, Nabi Ilyasa sebelum digantikan, ya,
ingin orang yang menggantikannya itu adalah orang-orang yang soleh, adil dan bijaksana, dan dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan oleh siapa? Seseorang nabi juga, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihi salam. Seperti itu, anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, ada tugas dari Bapak, ya. Silahkan kerjakan latihan soal pelajaran 12 halaman 137 bagian A, B, C, dan E, ya. Nanti di pertemuan sudah tatap muka dikumpulkannya ya, kita akan bahas bareng-bareng. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak tutup dengan doa, semoga hari kalian menyenangkan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.